deklarasi bersama-sama. Kami mau melandaskan deklarasi kami dengan kebenaran firman. Dengan demikian, deklarasi-deklarasi itu bukan perkataan yang kosong, tetapi perkataan yang mentransformasi segala hal. Berbicaralah ya Roh Kudus, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Terus aliri kami dengan pewahyuan, karena hanya dengan anugerah-Mu kami dibukakan tabir-tabir yang menutupi mata batin kami, sehingga kami melihat, mendengar, membaui, dan mengindra Tuhan dan realitas spiritual. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu buka videonya supaya Bapak Ibu terlibat aktif di dalam setiap doa-doa yang kita adakan. Ya, kita akan mengupas ini. Keselarasan suara luar dan dalam. Ini nanti impact-nya luar biasa. Luar kalau tidak align dengan dalam, itu hanya kata-kata kosong. Dalam tidak dikeluarkan, lumpuh. Jadi dua-duanya mesti align. Ayo kita buka Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Silakan yang menemukan membaca ayat ini. Roma pasal 10 ayat 9. Silakan. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Baik, terima kasih Pak Niko. Nah, banyak orang berbicara iman tetapi tidak mengalami kuasa iman, karena suara luar mereka tidak selaras dengan suara dalam. Ya, tetapi banyak orang juga beriman tetapi juga tidak mengalami, karena tidak pernah diperkatakan. Nah, dua-duanya ini mesti lain. Nah, kita akan belajar dari Roma ini. Ada 3 kata Yunani yang mesti Bapak Ibu kuasai. Ya, baik, saya tulis 3 kata Yunani. Bapak Ibu nanti bisa ajarkan. Homologio. Sebentar saya munculkan. Kemudian kata yang kedua, dan kata yang ketiga. Nah, ini akan kita bahas sebagai pengantar untuk deklarasi kita. Apa yang membuat
orang percaya mengalami supranatural, kuasa kerajaan, demonstrasi dan manifestasi yang dahsyat. Itu harus perpaduan ini. Homologeo itu harus align dengan pisteuo, itu baru menghasilkan soso. Homologeo saja tidak bisa. Orang deklarasi sehari 10 kali, kalau hanya itu saja tidak menghasilkan apa-apa. Tapi orang bilang aku punya pisteuo, tapi tidak pernah homologeo, juga tidak ada hasil soso. Jadi 1 dan 2 itu align, selaras. Rahasianya di situ. Jadi kalau boleh misalnya diperas, sekolah supranatural, entah sekolah penginjilan supranatural, sebenarnya kalau saya boleh jujur, 1 dan 2 itu align. Yang keluar dari 1 itu 2. Ya, misalnya kayak gini. Kalau yang keluar dari nomor 1 itu adalah bahasa luka, bahasa kemarahan, nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau 2 itu isinya di dalam roh saudara itu penuh dengan kebencian, juga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, mari kita akan bedah ini tentang 3 kata ini. Yang pertama, mari kita lihat homo. Ya. Arti yang pertama, to say the same thing as, omong sesuai dengan dari dalam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini homologeo. Yang saya omongkan itulah yang ada di dalam roh saya. Makanya Tuhan Yesus omong gini, omongan saya harus cocok dengan apa yang di dalam. Ayo kita lihat misalnya di Injil Markus. Injil Markus, mari Bapak Ibu lihat. Ayat 23. Saya baca pelan, nanti Bapak Ibu akan tahu homologeo itu apa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan ini, asal tidak bimbang hatimu. Ya, asal tidak bimbang. Hati dan kata itu harus align. Ya, kita omong tetapi hatinya bimbang,
Ndak. Ya, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Saudara mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, tetapi di hati saudara ragu, sembuh ndak ya? Ndak bisa, itu namanya tidak mengatakan sama, luar dan dalam ndak sama. Sembuh ndak ya? Nanti kalau ndak sembuh, nanti saya malu. Ya, ndak. Luar dan dalam harus sama. Oke, homologio. 2. Saudara mesti sepakat, perkataanmu itu sepakat dengan imanmu. Ya, jadi dasarnya kayak gini. Yang kita katakan itu berdasarkan hanya 2. 1, Tuhan, ya, pondasinya Tuhan, itu realitas yang bisa kita andalkan, dan firman-Nya. Hanya cukup itu. Saya ambil contoh, Smith Wigglesworth itu 10.000 orang sakit disembuhkan, dan dia menuliskan rahasia. Dia hamba Tuhan yang sangat sederhana, bukan dari teologi, karena dia tukang ledeng. Itu artinya dalam banyak hal saudara lebih maju dari Smith Wigglesworth, karena dia baru bisa baca tulis itu setelah dibimbing istrinya. Ya, jadi setelah dia percaya Yesus, dia tertarik banget karena dia sadar usianya 80 tahun baru percaya. Kerjaannya tukang ledeng. Lalu percaya Yesus itu membuat dia menggebu-gebu, dia tidak mau membaca apapun selain Alkitab. Lalu sejak itu dia membawa Alkitab saku, di mana-mana dia baca. Wah, itu saudara ada ini lainnya di sini. Iman itu diberi makan oleh firman, dia terus ngisi hidupnya dengan firman. Tetapi muncul keyakinan yang kuat dalam Smith Wigglesworth seperti ini. Apapun yang ditulis oleh Alkitab itu pasti terjadi. Nah, dan itu yang membuat dia berani bertindak. Ketemu orang sakit apapun, dia hanya berkata, karena Alkitab katakan seperti ini, kamu pasti ngalami seperti ini. Itu lain. Dan 10.000 orang disembuhkan. Nah, suatu saat dia diuji. Dia menderita batu ginjal. Dan dia kesakitan luar biasa, dan orang-orang menganjurkan operasi saja. Tetapi dia katakan tidak. Alkitab katakan bahwa bilur Yesus itu menyembuhkan. Sehingga dia meyakini darah Yesus itu sanggup menghancurkan batu-batu ginjalnya. Yang dia lakukan tiap hari, dia terus berkatakan, batu ginjal engkau hancur oleh darah Yesus. Apakah sehari 2 hari? Butuh waktu lama. Tetapi kesakitan tidak menahan iman dan perkataannya bahwa dia sembuh. Ini yang disebut lain. Kesakitan, saudara tahu, kakek saya itu penderita batu ginjal dan tidak operasi. Dan saya tahu kesakitan itu setiap kali mau buang air kecil. Ya, saya tahu itu. Dan saya bisa membayangkan Smith Wigglesworth berada di dalam ketegangan ini. Satu sisi kesakitan luar biasa dengan batu ginjalnya,
tetapi dia lebih memilih menyelaraskan iman dan perkataannya. Dan selalu dia katakan, sejauh itu ditulis di dalam Alkitab, itu terjadi dalam hidup saya. Dan dia terus berkatakan, dan batu ginjal itu keluar. Tidak ada pisau yang membedah tubuhnya. Itu namanya sepakat. Kata kedua itu sepakat. Perkataanmu harus sepakat dengan rohmu, dan roh ini harus sepakat dengan firman dan Tuhan. Itu dasarnya homologio. Nah, yang ketiga, baru homologio itu akan berkata dengan otoritas. Ya, homologio itu akhirnya berkata dengan otoritas. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya kuberikan kepadamu demi nama Yesus. Kenapa Petrus berkata demi nama Yesus? Karena dia dapat pewahyuan tentang Yesus itu. Simon, bukan kamu, bukan manusia, tapi Bapa yang apokalipto, Bapa yang membuka tabir ini. Tabir tentang apa? Rahasia nama Yesus itu. Makanya Petrus berkata, demi nama Yesus, nama di atas segala nama, orang lumpuh itu berjalan. Ya, itu homologio. Ayo saya lanjutkan. Kata yang kedua. Apa tadi Bapak Ibu? Peace. Percaya ke dalam, melekat, menyandarkan diri, menyerahkan kepada pusat kepercayaan. Baik, saya mau jelaskan secara sederhana dulu. Pisteuo itu percaya ke dalam. Nah, pertanyaannya, percaya ke dalam apa? Ya Bapak Ibu, percaya ke dalam apa? Karena iman itu harus percayanya ke dalam apa? Roh kita, Pak. Ke dalam apa Ibu? Roh kita. Oh, roh kita tidak bisa diandalkan, Bu. Roh manusia tidak bisa diandalkan. Dalam nama Yesus. Iman. Iman kita itu percayanya ke dalam. Ke dalam siapa? Siapa bukan apa? Dalam nama Yesus. Iya. Yesus. Darah Yesus, Pak. Darah Yesus, Pak. Kepada Yesus, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
iman itu percaya ke dalam Tuhan yang perkataannya dapat dipercaya. Nah, mari kita lihat. Iman itu percaya di dalam Tuhan. Saya membaca 2 ayat saja, nanti Bapak Ibu akan melihat. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi sumber keberadaan kekal yang menopang segala sesuatu itu adalah Allah. Saya ulang, sumber eksistensialis, sumber keberadaan dan sifatnya kekal menopang segala sesuatu. Karena dia yang menciptakan, dia yang menopang, namanya Allah. Lalu ayo kita lihat Yohanes pasal 1, karena ini paralel Bapak Ibu, sejajar. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, supaya Bapak Ibu ngerti paralelnya. Di Kejadian pasal 1 pada mulanya apa Bapak Ibu? Kejadian dimulai tentang siapa? Menciptakan langit dan bumi. Kejadian dimulai tentang pribadi Allah. Pada mulanya Allah. Ya, pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Orang bingung, yang benar mana? Pada mulanya Allah atau pada mulanya firman? Yohanes menjelaskan, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, iman kita itu disandarkan pada pribadi Allah. Dan pribadi Allah itu juga pribadi Sang Firman. Nah, dalam pemahaman ini teologi saya buat sederhana ya. Dalam pemahaman Injili itu gini. Allah, saya tulis, Allah itu adalah firman. Firman adalah Allah. Lalu firman itu menyatakan diri dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah Sang Firman. Nah, firman itu kemudian dinyatakan supaya semua orang mengenal. Namanya firman itu firman tertulis. Coba saya jelaskan. Ini keyakinan reformasi itu di sini. Pada mulanya adalah Allah. Dan Allah itu adalah firman. Ya, firman itu adalah Allah. Nah, firman itu menyatakan diri. Menyatakan diri itu apokalupto, supaya dikenal. Sang firman yang menjadikan jadilah, 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 itu sebenarnya siapa sih? Nah, kayak gitu. Oh,
Kemudian dia memperkenalkan diri supaya orang tahu yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya itu siapa sih. Lalu Tuhan memperkenalkan diri, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan kehadirannya. Namanya Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus menyatakan diri dan seluruh kehendak rancangannya di dalam firman yang diwahyukan. Ya, firman yang diwahyukan, dan kemudian itu yang disusun oleh nabi-nabi, disusun oleh para rasul, disusun oleh para saksi sejarah yang diilhami. Lalu lahirlah firman yang tertulis. Nah, pistewo itu gini. Percaya ke dalam apa? Ke dalam ini. Saudara harus percaya bahwa firman itu adalah Allah. Ketika engkau mempercayai apa yang tertulis dalam firman, engkau mempercayai Allah sepenuhnya. Itu satu. Ya. Itu yang pertama. Baik, saya mau ceritakan Bapak Ibu kisah seseorang yang diubah hidupnya secara luar biasa. Dia datang ke satu hamba Tuhan di Afrika. Bukunya bagus-bagus. Saya sangat suka buku-bukunya. Ya, sebentar, namanya Bapak Ibu. Namanya, karena asing sehingga namanya, kebetulan di sini namanya ada namanya. Ini hamba Tuhan ini terkenal di Afrika dan di dunia, David Oyedepo. Nah, dia datang kepada hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan ini omong seperti ini. Semua yang kau gumulkan tentang pekerjaanmu, masa depanmu, dan seterusnya, itu ada di dalam firman. Saya ulang ya Bapak Ibu, ini David. Semua yang kamu gumulkan, kamu takutkan, kamu cemaskan, kamu cari-cari, itu ada di firman. Nah, beberapa hari ini coba kamu berdoa, Tuhan memberikan firman kepadamu. Dan dia itu diberikan firman, itu jelas banget. Dan saudara tahu, dari ayat itu dia membeli tanah. Membeli tanah. Luas, murah banget. Tapi yang dia tidak tahu tentang Tuhan yang menopang segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, dan tahu cara segala sesuatunya. Itu yang dia tidak tahu ketika dia omong lewat Alkitab. Ternyata ada pengusaha datang mencari dia, ingin membeli tanah itu. Saudara, dia tidak boleh. Tetapi orang itu berhasrat, malah membuat dia penasaran, tanah ini ada apa. Dan akhirnya dia tahu, di bawah tanahnya itu ada tambang yang luar biasa kayanya. Dia garap itu, dan dia menjadi pengusaha yang kaya raya hanya ketika dia meletakkan
pisteuo, percaya ke dalam. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi simple, pelayananmu jadi besar, berkembang, engkau akan ngerti berkat-berkat melimpah seperti apa. Sudah ada semuanya, engkau hanya tinggal masuk di dalam Tuhan, dan Dia akan memberikan firman-Nya kepadamu, dan kau akan tahu rahasia-rahasia yang tersembunyi tentang keuanganmu, tentang bisnismu, masa depanmu, dan engkau akhirnya terbuka. Yang aku takutkan, cemaskan, semua sudah tersedia di dalam firman. Engkau hanya tinggal masuk saja ke dalam. Tuhan berikan firman. Karena keyakinan reformasi itu simple ini. Pada mulanya Allah menciptakan. Lalu siapa Allah yang dimaksud Yohanes pasal 1? Pada mulanya adalah firman. Oh, yang menciptakan segala sesuatu ada itu Sang Firman. Lalu siapa Sang Firman? Yang menyatakan diri kepada Yesus. Oh, Yesus itu firman Allah yang hidup. Tapi bagaimana saya tahu Yesus semakin mendalam? Oh, Dia menyatakan dirinya secara lengkap lewat firman yang diwahyukan, ditulis oleh para nabi, rasul, dan seterusnya. Dan itu yang saudara pegang. Ketika engkau masuk ke dalam, engkau akan masuk di realitas yang tanpa batas, berkaitan dengan masa depanmu, keuanganmu, bisnismu, masa depan anak-anakmu, semuanya. Engkau hanya tinggal masuk ke dalam. Ini kata pisteuo. Kedua, pisteuo itu kemelekatan kita. Ya, tentu kita melekat kepada Tuhan, menyandarkan diri. Kita kan kemarin kan sudah belajar tentang diam itu ya Bapak Ibu. Diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Nah, itu ayat bagian ketiga itu. Saudara, saben hari itu hanya melepaskan ketakutanmu, cemasmu. Tuhan, aku melepaskan bla 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 bla. Aku menyerahkan kepadamu dan mulai saat ini aku percaya. Itu pisteuo. Oke, mari saya lanjutkan ini karena ini dasar kita untuk deklarasi. Kata yang ketiga, so. Nah, di Alkitab itu ada dua kata, ya, dua kata berkaitan diselamatkan. Tapi menariknya, Bapak Ibu, saya ulang di sini. Menariknya, sudah belajar tentang homologio, pisteuo, dan itu harus align, selaras. Nah, 1 dan 2 align, hasilnya soso. Selama ini kalau Bapak Ibu belajar teologi yang namanya soteriologi, nah ini Mary kan belajar soteriologi, itu teologi tentang keselamatan. Masalahnya kenapa kok tidak pakai kata soter? Ya, saya tulis saja. Kenapa tidak pakai kata soter? Kalau engkau
menggabungkan antara homologio dan pisteo, kamu akan mendapatkan soter. Kenapa yang dipakai tidak soter? Engkau memiliki hidup kekal, engkau dijamin bersama-sama Yesus di surga, engkau tidak takut lagi tentang kematianmu. Kenapa tidak seperti itu? Tetapi kok yang dipilih soso? Supaya Bapak Ibu tahu, soter itu berkaitan vertikal, berkaitan dengan keselamatan jiwamu. Tetapi soso itu keselamatan menyeluruh. Yo keselamatan jiwamu atau rohmu, juga pemulihan jiwamu, kesembuhan fisikmu, juga penyediaan kebutuhanmu, pembebasan dari segala keterikatanmu, dan kau masuk di dimensi-dimensi yang lebih luas lagi, itu soso. Ya, itu soso. Jadi soso itu luas, kalau soter hanya sempit. Keselamatan berkaitan dengan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau akan disertai selama-lamanya di bumi sampai di surga. Kira-kira itu, tidak usah takut mati, keselamatanmu terjamin. Itu soter. Tapi soso ndak. Kalau engkau selaras antara homologio dan pisteo, itu kira-kira Tuhan itu omong kayak gini, nak, jangan takut tentang kesehatanmu, karena engkau akan memiliki tubuh yang sehat. Engkau tidak usah takut dengan kebutuhanmu, karena engkau akan melihat penyediaan dan pengaturan Tuhan yang superlimpah. Engkau tidak takut dengan bisnismu, karena bisnismu tidak ditentukan oleh perubahan global ini. Bisnismu ditentukan ketika engkau tadi masuk ke dalam. Tuhan pengusaha itu yang menopang bisnismu menjadi bisnis yang berbeda. Engkau tidak usah takut tentang anak-anakmu. Semua akan terjadi. Lalu sosok itulah yang menyebabkan kau mengalami apa saja akan terjadi di dalam hidupmu. Itu kalau homologio lain dengan pisteo, engkau akan mengalami sosok keselamatan di segala bidang hidupmu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Jaga perkataan. Pertama, saya omong di homologio. Yang luar dulu. Jaga perkataanmu dari hal-hal yang membuat pisteo lemah. Ini dulu. Justru dua-duanya itu saling membuat. Pisteo itu semakin kuat karena homologio. Homologio itu akan memberi hasil soso itu ketika pisteonya kuat. Jadi saya omong dulu di satu, saudara, jangan sekali-kali omong yang membuat perkataanmu nabrak imanmu. Contoh, aku ndak punya uang,
Meskipun dompet dan rekeningmu kosong, ya, tetapi mulutmu harus berkata yang mengubah keadaanmu. Saya tanya, dompetmu kosong, rekening kosong, tetapi pertanyaan saya, saudara punya kekayaan yang melimpah, hanya belum dicairkan, belum saudara ambil saja, kan kayak gitu. Hanya di rekening di bumi ini saja yang kosong, dompetmu kosong kan. Tetapi kan saudara punya kekayaan melimpah. Saya kemarin itu masuk ke pom bensin, biasanya kan bisa bayar pakai QRIS. Nah, sudah di tap, akhirnya dia minta uang cash, untung belum diisi. Pak, di sini tidak menerima itu pakai cash, kami tidak pakai cash. Pertanyaan saya, meskipun saya tidak punya cash, apakah saya punya uang? Halo Bapak Ibu? Punya, Pak. Punya, Pak, punya. Banyak. Jadi karena punya itu tidak harus saya punya cash. Saya mungkin punya rekening, itu saya punya, mungkin dua-duanya saya tidak punya. Tetapi saya punya harta yang sangat kaya yang belum saya ambil. Ngerti? Ngerti, Pak. Ingat, posisimu itu anak yang diberikan warisan melimpah, sehingga jangan sampai mulutmu tidak cocok dengan dua. Aku ndak punya uang. Ya, contoh lagi. Loh, kalau aku ndak utang hari gini ya gimana bisa nguliahkan anak? Oke. Lain satu dengan dua. Lah, hari gini kalau saya ndak utang lah gimana anak saya kuliah? Gimana? Lain? Tidak. Ya ndak lain. Ngapain hutang kalau saudara punya segala-galanya? Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Ngapain hutang? Wong engkau punya segala-galanya. Nangkap, Pak. Bisa nangkep ya? Ngapain hutang? Ngapain saudara kredit untuk beli TV, kredit untuk sepeda motor, kredit untuk ngeramik lantai, kredit untuk beli apapun, kredit. Ngapain? Uang sudah ada tersedia. Ngapain saudara berjalan tidak lain? Yang harus saudara lakukan adalah masuklah ke dalam. Pisteumu diperkuat, dua diperkuat, masuk ke dalam. Beri makan terus dengan firman. Terus melekat dengan Tuhan, surrender. Dan setelah itu perkatakan terus. Itu satu dan dua. Dan percayalah, saudara akan melihat saya banyak melihat mujizat-mujizat, dan saya percaya saudara yang ngalami, dan akan lebih besar lagi ketika engkau meningkatkan level perkataanmu dan level imanmu. Loh Pak, apa perkataan harus dinaikkan levelnya? Iya toyo. Saudara bangun tidur, saudara sudah mulai berdeklarasi. Sejak saudara bangun tidur, bangun melekat dengan Tuhan, sudah deklarasikan saja, perkatakan saja. Lalu pisteuo, sejak saudara bangun, saudara sudah melekat dengan Tuhan. Saudara sudah serahkan semuanya kepada Tuhan.
Saudara hanya meletakkan kepada tempat yang tepat. Sudah, selebihnya sosok terjadi atasmu. Saudara, saya mengasihi kedua itu. Hari-hari itu luar biasa begini. Kadang kami berdiam diri di hadapan Tuhan berlama-lama. Kadang setiap jam beker bunyi, kadang saya ambil gitar nyembah. Dan kalau saya nyembah misalnya ya, cara saya nyembah Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu perlu tingkatkan bentuk penyembahan Bapak Ibu ya. Misalnya saya menyembah gini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Nah, saya itu kalau menyembah setiap teks yang saya ucapkan, itu kata itu langsung saya membayangkan, sehingga nyembah saya itu dalam. Kira-kira kalau saya bilang kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kira-kira yang Bapak Ibu ingat itu di kitab mana? Ya ini saya ambil contoh. Yesaya, Pak. Iya, Yesaya pasal. Yuk buka pasal 6. Yesaya pasal 6. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu, saya ambil contoh. Saya kalau nyanyi tidak sekedar nyanyi. Ya, Yesaya pasal 6. Setelah ayat 2 melihat 1, 2 lalu 3, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saya sambil nyanyi gitu, saya itu melihat firman Tuhan ditata, kemudian malaikat-malaikat, gambaran ayat 2 itu saya bayangkan sambil nyanyi, dan dibandingkan lagi dengan di kitab Wahyu tua-tua, kemudian melemparkan mahkotanya, semua orang tersungkur dan berkata, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Lalu menarik lagi, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di pasal sebelumnya, Yesaya itu melihat bumi itu dalam keadaan yang buruk, tapi ketika dia ketemu Tuhan, di surga yang dilihat adalah bumi itu penuh dengan kemuliaan. Jadi saudara itu kalau dilihat dari surga itu kaya raya. Tapi kenapa saudara tidak kaya? Di surga itu, di pemandangan surga, saudara itu sehat. Kenapa engkau sakit-sakitan? Di surga keluargamu itu keluarga yang harmonis. Kenapa engkau banyak bertengkar? Lihat ini, ayat 3. Bumi penuh kemuliaannya. Yang dilihat surga, itu bumi penuh dengan kemuliaan. Yang dilihat banyak orang, bumi itu banyak penderitaan. Beda toh? Sekarang Tuhan melihat saudara itu orang yang sangat diberkati, melimpah-limpah. Ya, engkau memiliki hidup dan kelimpahan, engkau tidak kekurangan. Bahkan pengalamanmu aja tidak ada, jadi ada. Bahkan apa yang ada padamu Tuhan bisa buat 5 roti 2 ikanmu itu loh, bisa mencukupkan 5.000 lebih. Itu dalam perspektif surga. Tapi kenapa engkau tidak ngalami? Saudara mesti meningkatkan pistewo dulu. Ya, jadi kalau saya menyembah Tuhan, saya biasanya langsung sambil nyanyi, saya tidak segar nyanyi. Setiap kata-kata lirik itu
saya hayati, saya melihat, dan saya merasakan kedalaman menyembah. Kudus, kuduslah, kita sembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sambil saudara nyanyikan ini, coba engkau melihat firman, imajinasikan itu, dia berada di tahtanya, malaikat-malaikat menyembah, tua-tua meletakkan mahkotanya, dan semua sujud tersyukur di hadapannya dan berkata, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Oke, sekarang siapkan buku deklarasinya. Saya sudah mengajarkan ini kepada Bapak Ibu, sehingga ketika kita deklarasi, maka perkataanmu harus selaras dengan imanmu, bahwa memang itulah kebenarannya yang aku yakini pasti terjadi dan harus terjadi dalam hidup saya. Oke, sudah siapkan atau ambil dulu. Kalau sudah diambil, kita buka sekarang
halaman 21. Kita akan deklarasikan tentang surga yang terbuka dan surga yang dinyatakan dalam hidup kita. Sudah, ayat hari pertama kita buka, saudara buka audionya. Ketika saudara nanti masuk di perintah, saudara bisa tambahkan dengan realitas Bapak Ibu semua. Ya. Oke, ayo kita katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Aku menyatakan bahwa hidupku adalah gunung perjumpaan dengan Allah yang hidup. Seperti Musa naik ke Sinai dan surga terbuka, aku pun dipanggil masuk ke dalam awan hadiratnya. Suara Allah terdengar dalam jiwaku, hukumnya tertulis di hatiku, dan api kemuliaannya melingkupiku. Aku tidak hanya hidup di bumi, tetapi terhubung dengan dimensi surga, di mana kuasa, kasih, dan kebenarannya terus nyata. Aku menetapkan hidupku bukan ruang biasa, melainkan altar perjumpaan ilahi. Seperti Sinai menjadi tanda kemuliaan Allah bagi bangsa Israel, demikian pula hidupku menjadi mercusuar hadirat Tuhan bagi generasi ini. Api Tuhan terus menyala di hatiku, hukumnya ditegakkan dalam hidupku, dan suaranya bergema melalui perkataanku. Aku ditetapkan sebagai tanda nyata dari langit terbuka di bumi. Dengan otoritas Kristus, aku menyingkirkan setiap kabut kegelapan dalam nama Yesus. Aku menyingkirkan roh penghalang dan tembok rohani yang menghalangi hadirat Allah hancur di dalam nama Yesus. Aku memerintahkan pintu-pintu langit terbuka atas hidupku. Api Tuhan turun menyucikan dan memurnikan aku. Aku bebaskan kuasa surga melingkupi panggilanku, menguatkan langkahku, dan meneguhkan aku sebagai pembawa hadirat dan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Hari kedua, dalam nama Tuhan Yesus, aku menyatakan bahwa di dalam Kristus aku hidup di bawah langit yang terbuka, di mana janji-janji Allah diteguhkan dan diperbarui. Malaikat Tuhan diutus melayani hidupku, membawa pesan, perlindungan, dan berkat. Seperti Yakub melihat tangga surga, demikian pula aku melihat Yesus sebagai penghubung antara bumi dan surga, dan melalui Dia aku mewarisi janji kekal. Aku menetapkan bahwa tangga Kristus sebagai pengantara selalu terbentang atas hidupku. Tidak ada jurang, tembok, atau kuasa kegelapan yang dapat memutuskan aksesku kepada Allah. Aliran kasih karunia, berkat, kekayaan, penyediaan, pewahyuan terus mengalir dari tahta Tuhan kepadaku. Aku berdiam dalam janji Allah yang ya dan amin, tidak terhalang dan tidak tergoyahkan. Aku memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk naik turun, membawa jawaban doa, pewahyuan, dan berkat-berkat melimpah ruah yang ditetapkan bagiku. Aku mengusir engkau, hai roh pencuri janji, roh pencuri berkat. Hanya engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau roh penunda, roh perampok,
roh penghambat berkat hancur engkau oleh darah Yesus dan kau harus pergi. Engkau roh yang mencoba menghentikan aliran ilahi, hancur oleh darah Yesus dan kau harus pergi. Dengan kuasa Kristus aku melepaskan penggenapan janji Allah turun tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ketiga, aku menyatakan bahwa kutuk langit tembaga dan bumi besi tidak berkuasa lagi atas hidupku. Di dalam Kristus, langit terbuka mencurahkan hujan berkat, kesegaran rohani, dan pewahyuan ilahi. Saya katakan, tidak ada lagi kekeringan rohani, tidak ada lagi stagnasi, sebab hidupku ditaburi benih firman dan akan berbuah lebat dalam nama Yesus. Aku menetapkan bahwa langit di atasku penuh suara, penglihatan, dan berkat surgawi. Bumi di bawahku menghasilkan buah terbaik. Pekerjaan tanganku diberkati, pelayananku disertai, ladang kehidupanku berbuah lebat. Hasil jerih lelaku menjadi kesaksian kebaikan Allah, kebajikan dan kemurahan. Belaka selalu mengikuti aku. Aku selalu menikmati hal yang baik, yang terbaik, bagian terbaik, warisan terbaik selalu menjadi bagianku. Aku berdiri di bawah aliran berkat yang tidak terputus. Dengan otoritas Kristus, aku menghancurkan kuasa kekeringan, stagnasi, penutupan langit. Aku menghancurkan kuasa kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kemunduran di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memerintahkan pintu-pintu surga terbuka, hujan berkat dicurahkan, dan bumi mengeluarkan hasil terbaiknya. Aku bebaskan atmosfer kehidupanku penuh kelimpahan, kesegaran, dan kesuburan rohani maupun jasmani dalam nama Tuhan Yesus. Hari keempat, saudara bisa kembangkan sendiri, ya. Hari keempat, dalam nama Tuhan Yesus, aku menyatakan bahwa setiap doa yang kupersembahkan dengan kerendahan hati didengar dan dicatat di hadapan tahta Allah. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada seruan yang diabaikan. Seperti Daniel, aku percaya bahwa sejak pertama kali aku berdoa, jawaban Allah telah ditetapkan dan malaikat diutus membawa pertolongan. Aku menetapkan bahwa jawaban doa, pewahyuan, dan pertolongan surga akan tiba pada waktunya. Tidak ada penguasa di udara, tidak ada raja Persia rohani, tidak ada roh penghambat yang dapat menahan aliran jawaban Allah. Hidupku berada di bawah akses terbuka menuju tahta kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Dengan otoritas Kristus, aku mengikat dan menurunkan setiap roh penguasa di udara yang menahan jawaban doaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat dan menghancurkan setiap penguasa-penguasa di udara yang menghalangi termanifestasinya pengurapan, karunia-karunia, senjata-senjata, kelengkapan surgawi yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau setan, engkau tidak bisa menahan, engkau tidak bisa menghalangi dalam nama Yesus. Aku memerintahkan berkat, pewahyuan, dan jawaban yang tertunda segera dibebaskan. Malaikat Tuhan bekerja
pintu tertutup dibuka, dan pertolongan ilahi turun nyata dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hari kelima, dalam nama Tuhan Yesus, aku menyatakan bahwa sebagaimana langit terbuka atas Yesus di Sungai Yordan, demikian pula langit terbuka atas hidupku. Roh Kudus memenuhi aku, dan Bapa meneguhkan identitasku sebagai anak yang dikasihi dan dikenannya. Aku tidak hidup dalam penolakan, tetapi dalam kasih yang kekal. Aku menetapkan bahwa hidupku tidak ditentukan oleh luka, tuduhan, atau penolakan, melainkan oleh suara Bapa yang berkata, "Engkau anakku yang kukasihi." Identitasku aman dalam kasih-Nya, otoritasku diteguhkan, dan aku berjalan dalam pengurapan anak-anak Allah dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku membungkam setiap suara dusta, tuduhan iblis, tipuan iblis, dan identitas palsu dalam nama Yesus. Aku memerintahkan agar suara Bapa menggema dalam hidupku, meneguhkan kasih, menguatkan pengurapan, dan mengalirkan kuasa ilahi dalam setiap langkah panggilanku dalam nama Tuhan Yesus. Hari ke-6, aku menyatakan bahwa pengurapan Roh Kudus turun dari langit terbuka, memenuhi hidupku. Aku dipanggil untuk memberitakan kabar baik, menyembuhkan yang hancur, melepaskan tawanan, dan memulihkan yang tertindas. Roh Tuhan adalah kekuatanku. Aku menetapkan bahwa pelayanan, panggilan, dan pekerjaan tanganku tidak bergantung pada kekuatanku, melainkan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Hidupku adalah saluran kemerdekaan, pemulihan, kesembuhan, pelepasan, berkat, pengharapan bagi banyak orang. Aku menghancurkan setiap kuasa penindasan, ikatan, dan belenggu dosa. Hancur oleh darah Tuhan Yesus. Pola-pola generasi hancur oleh darah Tuhan Yesus. Soltais hancur oleh darah Yesus. Roh trauma hancur oleh darah Yesus. Aku memerintahkan kuasa penyembuhan, pembebasan, dan pengharapan mengalir dari hidupku, menjamah keluarga, kota, dan generasi yang kering. Hari yang ke-7, dalam nama Tuhan Yesus, aku menyatakan bahwa segala berkat rohani di surga telah diberikan kepadaku di dalam Kristus. Berkat itu nyata dalam hikmat, pewahyuan, perlindungan, pemeliharaan, kesehatan, dan kuasa yang menopang hidupku setiap hari. Aku menetapkan bahwa aliran berkat surga tidak pernah berhenti. Rumahku, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku, anak-anak, generasiku dipenuhi kelimpahan yang melimpah sampai berlebih-lebih untuk memberkati banyak orang. Aku mematahkan setiap kuasa kemiskinan, kebocoran, dan pembatasan yang menahan berkat. Aku memerintahkan pintu-pintu surga terbuka dan arus berkat tanpa henti mengalir ke setiap area hidupku, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus,
dalam nama Tuhan Yesus. Hari ke-8 di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menyatakan bahwa mata rohaniku terbuka untuk melihat Yesus penuh kemuliaan, berdiri membelaku di hadapan Bapa. Bahkan dalam tekanan dan penolakan, pandanganku tetap tertuju kepada Kristus yang menjadi kekuatan dan sukacitaku. Aku menetapkan bahwa tidak ada intimidasi, penderitaan, atau penganiayaan yang dapat menutup langit atasku. Kemuliaan Kristus tetap nyata, dan aku berjalan dengan penglihatan surga yang murni. Aku menolak roh intimidasi, ketakutan, dan penolakan dalam nama Yesus. Aku melepaskan penglihatan profetik, keberanian yang teguh, dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus berdiri bagiku dan memahkotai imanku dengan kemuliaan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ke-9 dalam nama Tuhan Yesus. Aku menyatakan bahwa pintu-pintu surga terbuka bagiku untuk masuk lebih dalam ke dimensi pewahyuan. Aku dipanggil untuk melihat, mendengar, membaui, mengecap, dan sensasi tubuhku diaktifkan bagi tujuan Tuhan yang besar. Aku menetapkan bahwa suara Tuhan memanggilku untuk naik lebih tinggi, dan aku hidup di dalam rahasia kerajaan Allah. Setiap misteri firman terbuka, dan aku berjalan dalam terang pewahyuan ilahi. Aku mengikat roh kebutaan rohani, ketulian rohani, roh kebingungan, hancur oleh darah Yesus. Aku melepaskan pintu pewahyuan, penglihatan profetik, pendengaran yang tajam, pembauan, sensasi tubuh, sensasi rasa, dan rahasia ilahi terbuka dalam hidupku dan mengubah cara pandangku dan arah panggilan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ke-10 dalam nama Tuhan Yesus, aku menyatakan bahwa ketaatan dalam memberi dan mempersembahkan membuka tingkap-tingkap langit atas hidupku. Tuhan mencurahkan berlimpah sampai tidak ada lagi kekurangan. Aku hidup dalam prinsip surga, bukan kekurangan dunia. Aku menetapkan bahwa hidupku menjadi saluran berkat. Aku mengalami limpahan yang cukup, bahkan berlebih untuk memberkati orang lain. Segala yang kutabur kembali dalam kelimpahan ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghancurkan roh perampok, roh pencuri, roh pemakan hasil, roh belalang lompat, belalang pindahan, belalang pengerik. Hancur engkau oleh darah Yesus, hancur engkau oleh darah Yesus. Aku melepaskan arus kelimpahan surga mengalir tanpa henti atas hidupku, keluargaku, pelayananku, dan pekerjaanku, sampai semua bangsa melihat perbedaan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Oke, sekarang yang terakhir. Sekarang perintahkan apa saja yang saat ini menghambat hidupmu. Ya, misalnya engkau sedang mengalami ini kok sepi, bisnis kok sepi. Ya, roh pencuri, roh perampok, roh penghalang, roh yang membuat sepi, roh yang membuat penghasilan menurun, roh yang membuat apapun, hancurkan itu, patahkan itu, ikat itu,
Lalu setelah itu saudara harus melepaskan, karena saudara diberi wewenang untuk mengikat. Mengikat apa yang tidak lain, tidak selaras dengan surga. Yang surga lihat di dalam hidupmu itu sesuai dengan rancangannya, bukan sesuai apa yang ada di bumi. Saya ulang, yang surga lihat atas hidupmu, engkau hidup dalam rancangan surga. Nah, sekarang yang tidak cocok dengan surga, ketakutan, kecemasan, kebingungan, hancurkan. Yang tidak cocok dengan surga, kok penghasilan mandek, bisnis kok mandek, penghasilan kok menurun, itu tidak lain. Patahkan, hancurkan. Setelah semuanya dipatahkan, lalu saudara melepaskan. Melepaskan apa? Semua yang sudah ditetapkan di surga. Berkat-berkat, kekayaan-kekayaan, divine connection, divine appointment, kekayaan yang tersembunyi kayak tadi itu. Orang tiba-tiba menjadi pengusaha besar karena tanahnya ternyata itu mengandung kekayaan alam yang luar biasa. Dia tidak tahu, dibeli murah, dan dia mendapatkan kekayaan yang besar. Saudara tidak tahu kan? Tetapi saudara minta yang tersembunyi dibukakan, kekayaan yang tersembunyi disingkapkan. Hari ini kan saudara belum melihat kekayaan yang tersembunyi, ya kan? Saudara masih melihat peluang-peluang apa yang ada di bumi ini, tapi ada yang tersembunyi. Ketika itu dibuka kekayaan yang tersembunyi, kekayaan yang tersimpan berabad-abad, dan tiba-tiba diberikan kepadamu, engkau seperti rancangan surga. Perahumu dibuat penuh melimpah-limpah, dan kau harus mengundang perahu-perahu yang lain. Ayo datang. Engkau akan menjadi bendara kerajaan. Karena saudara, ayo kita akan misi kemana? Ayo kita buat ini, kita buat ini. Karena engkau sudah lain dengan surga. Sebelum engkau lain dengan surga, diajak misi, engkau akan berkata, aduh Pak, nanti duit Pak. Karena engkau belum lain yang Tuhan lihat, engkau itu bendara. Karenanya yang tidak lain patahkan, lepaskan yang lain. Siap? Ayo semua dibuka audionya dan videonya Bapak Ibu. Sayang kalau saudara ikut acara doa, saudara tidak masuk dalam dimensi doa. Ya, ayo dibuka semua, dibuka semua video, dibuka semua audio, termasuk di dimensi yang tidak lain. Diapakan? Diikat, dihancurkan. Yang dilepaskan semua yang ditetapkan di surga atas hidup kita. Siap? Dalam nama Tuhan Yesus, aku menghancurkan, aku mengikat dan menghancurkan engkau, semua roh perampok, roh pencuri yang merampok, mencuri berkat-berkat besar yang Tuhan sediakan bagimu. Hancur engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh penahan berkat hancur oleh darah Yesus. Engkau roh-roh yang menahan kekayaan yang tersembunyi, hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau roh-roh yang menahan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan pulau-pulau, kekayaan seberang lautan, kekayaan bumi, kekayaan di bawah bumi, kekayaan di atas bumi. Engkau roh yang mencoba menghalangi, menahan, yang mencoba merintangi, hancur engkau oleh darah Yesus. Roh kegagalan, roh kemiskinan, roh kehancuran, hancur oleh darah Tuhan Yesus. Roh seret hancur oleh darah Yesus. Engkau tidak berkuasa lagi di dalam hidupku, dan aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus,
berkat-berkat yang tersedia di dalam surga yang melimpah ruah itu dialirkan kepadaku tanpa henti. Malaikat-malaikat membawakan berkat kekayaan itu kepadaku, tidak pernah berhenti, dan itu dijadikan kenyataan di dalam hidupku. Divine connection Tuhan kirimkan, Tuhan datangkan dari berbagai penjuru desa, kota, pulau, bangsa-bangsa. Tuhan kirimkan divine connection, konglomerat pengusaha-pengusaha, orang-orang kuat, orang-orang berpengaruh, kelompok profesional, para politisi, pejabat, dikirimkan kepadaku tanpa batas di dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan, di dalam nama Tuhan Yesus akan datang konglomerat pengusaha-pengusaha dari kaum Kedar, dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang fasik, orang berdosa, semua berdatangan dan menyerahkan kepadaku harta kekayaannya, emas, peraknya, sertifikat dan asetnya, diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk tujuan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Semua dana-dana yang mandek karena saking banyaknya yang dimiliki oleh konglomerat, dana-dana itu dialirkan kepadaku di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, terus mengalir menderas seperti aliran sungai yang membanjir di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku katakan, aku sehat, tidak ada sakit penyakit yang menyentuh tubuhku. Tubuhku seperti tubuh Tuhan Yesus ketika berinkarnasi di bumi, tubuh yang tidak mengenal sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus aku katakan, rohku berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Aku katakan, jiwaku, aku memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kehendak Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Sekarang kita mau melakukan satu dimensi dari deklarasi, namanya propesai. Ya, declare, decree, command, propesai. Propesai itu adalah apa yang Roh Kudus taruh di dalam hatimu. Tapi sekarang kita akan bernubuat untuk orang lain. Dan blessing apa yang Tuhan taruh. Sekarang coba diam 1-2 menit, lalu lihat di Zoom ini siapa yang saudara digerakkan Roh Kudus untuk bernubuat terhadap orang itu. Ya, yuk teman-teman yang masih ditutup, ya, yang masih ditutup videonya, biasakan Bapak Ibu hadir. Percayalah, ada blessing tersendiri yang tersedia bagi Bapak Ibu. Ya, dibuka saja. Ada blessing yang tersedia ketika engkau membuka diri hadir sama seperti Tuhan hadir saat ini. Oke, saya ulang. 1-2 menit diam. Satu saja. Roh Kudus taruh apa, nanti saudara diam juga. Blessing apa yang harus saudara perkatakan. Nanti akan muncul impresi kuat kok. Saudara harus melepaskan berkat A atau memperkatakan B. Sudah? Ayo ambil waktu, saudara. Tenang, rileks. 1-2 menit Roh Kudus berbicaralah kepada setiap anak-anakmu melalui intuisinya, melalui impresinya, melalui seluruh keberadaannya. Berbicara dalam 1-2 menit ini kepada satu orang saja kau taruh di dalam hatinya, dan untuk menubuatkan apa yang Tuhan taruh, dan urapi itu, perkataannya menjadi kenyataan.
Oke, sekarang dibuka audionya. Saudara lepaskan perkataan iman, nanti saudara bisa WA, enggak apa-apa, setelah doa ini. Sekarang saudara harus lepaskan perkataan, dibuka saja, nanti saudara bisa share, saudara bisa susun kalimat, enggak apa-apa, sampaikan nubuat itu. Oke, ayo kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama kata kepada engkau Pak Chandra, Bu Lucy, dan anak-anak. Tuhan sudah mempersiapkan bisnis baru yang saat ini tersembunyi bagi dan Tuhan mau nyatakan, dan ini bisnis yang diberkati Tuhan luar biasa. Kau diberikan kekayaan besar dan kau tidak pernah yang namanya kekeringan keuangan. Justru ini kebanjiran finansial yang besar. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, Chandra, Lucy, dan anak-anak akan masuk di dimensi bisnis yang dibukakan Tuhan, bisnis baru, dan kekayaannya berlimpah-limpah jauh lebih banyak dari apa yang pernah kau miliki. Dalam nama Tuhan Yesus, dan itu terjadi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, termetrekan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, nanti Bapak Ibu kirim WA kepada yang Roh Kudus singkapkan, sampaikan ini nubuat untukmu, Tuhan mau lakukan ini ya, belajar menyampaikan. Oke, sekarang ayo sebentar kita berdoa untuk acara 1 Natal di Healing Center, 2 Natal di Yihu, 3 rencana